Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ifadatun Nisa dari kelompok 4 angkatan 18 CPNS BMKG tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan learning journal tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Kemudian, hal-hal yang mendorong faham nasionalisme yang pertama adalah adanya campur tangan bangsa lain. Sebagai contoh, pernah terdapat penjajahan. Yang kedua adalah adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga adalah adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Dan yang terakhir adalah bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip dari nasionalisme yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua adalah hasrat untuk mencapai kemerdekaan, kemudian hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Tidak sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam pelaksanaan pelayanan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Pegawai ASN dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila dan berbagai kisah tauladan yang dapat diambil hikmahnya. Fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu adalah pegawai ASN harus memiliki nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Sebagai pelayan publik, setiap ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi ASN. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Wujud nyatanya adalah jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari adalah toleran, tidak zolim, sopan santun, saling tolong-menolong. Kemudian sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Wujud nyatanya adalah rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wujud nyatanya yaitu adalah mampu mendengar pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, suportif, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud nyatanya adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung. Sekian learning journal dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.